Shadowrun binary option belakangan ini tengah ramai jadi perbincangan di kalangan artis hingga netizen. Hal ini merupakan buntut kasus dari beberapa sultan muda yang menjadi miliarder berkat kompensasi sebagai afiliator. Tak hanya menjadi sorotan bagi artis dan netizen, kasus ini turut dibahas pada rapat kerja Komisi 4 DPR dengan Menteri Perdagangan RI dalam live streaming YouTube yang tayang Senin 31 Januari 2022 lalu. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PAN, Dapil Jatim 8, Abdul Hakim Bafagih menanyakan tentang pengawasan Bapepti terhadap kasus binary option tersebut. Abdul Hakim juga meminta kepada Mendak dan Bapepti untuk mengedukasi publik agar lebih siap menghadapi era digital. Ada judi yang berkedok trading. Kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option. Jadi bicaranya trading padahal judi, kemudian tidak ada underlying asetnya. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer-influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini bagaimana pengawasan daripada Bapepti, karena ini kewenangannya Bapepti. Karena korbannya sudah banyak, Pak. Nggak ada izinnya. Makanya kami ingin tahu Bapepti bisa melakukan pengawasan atau enggak di sini. Kami juga ingin, Pak, dari Kementerian Perdagangan khususnya lah Bapepti itu mengedukasi publik kita, Pak. Karena publik kita ini belum siap 100% menerima informasi daripada dunia digital. Jadi dengan sesuatu yang ditunjukkan kehebohan di media sosial itu gampang terpancing dan gampang tergiur. Nah, di sini apalagi dengan ada skema yang memang ini menjadi kewenangan atau bisa fungsi pengawasannya Bapepti. Pertanyaan tersebut langsung ditanggapi oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan RI. Lutfi menegaskan kegiatan tersebut merupakan ponzi dan termasuk tindak kriminal. MLM menggunakan dana pakai uang, itu ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas, udah selesai itu. Dalam rekaman video podcast artis Denny Sumargo, ia mengundang narasumber yang dapat menjelaskan sistem penipuan yang terjadi dalam kegiatan trading binary option tersebut. Dalam podcastnya, Denny menanyakan kepada Raymond Chin selaku narasumber perihal keuntungan menjadi afiliator dalam binary option. Pertama, gue bikin akun biasa yang nggak pakai afiliator sama siapa. Gue penasaran soal afiliator itu kan. Soalnya semuanya cuma simpang siur. Raymond menerangkan, ia membuat akun afiliator dan akun biasa untuk membuktikan sumber keuntungan yang diraup dari korban afiliasi. Tak main-main keuntungan yang diperoleh afiliator sebesar 60% dari total modal afiliasi yang mengalami loss. Yang kedua, gue bikin akun afiliator. Gue daftar tuh sebagai afiliator. Yang ketiga, gue bikin akun yang daftar pakai afiliator ini. Di bawahnya si afiliator. Ya, gue penasaran. Berarti ada satu akun yang tidak ada hubungannya dengan afiliator, ada satu akun afiliator, dan ada satu akun yang di bawahnya afiliator. Ya, gue abisin sampai 0. Yang pakai akun afiliator. Lu kalah lah. Kalah, karena gue penasaran sebenarnya afiliator dapat atau enggak. Tapi pas akhirnya orang trading ini, yang akun ini dihabisin sampai balance 0. Dia habis, dia kalah, tinggal 0. Gue kalahin, tiba-tiba gue dapat. Kayak gue dapatnya, nanti di screenshot gue bisa kasih lihat sih. Gue dapatnya tuh $6 dari akun ini yang $10 isinya. Jadi hampir 60% ya berarti ya? Hampir 60%? Iya.